We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Tuhan selalu memberkati kita dan keluarga kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengundang semua jemaat untuk menaikkan satu pujian ini, untuk mengucap syukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Nyanyikan The Blessing. Oh, bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you
Shalom, saya Eddie Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Hai Shalom FGCC, selamat datang di Fresh Online Service minggu ini. Untuk perjumpaan yang baru pertama kali hadir, saya mau mengucapkan welcome home. We're so glad to see you here. Sebentar lagi ada akan video untuk beberapa penekanan news untuk minggu ini. Sekian news untuk minggu ini. Sebelum kita mendoakan persembahan, saya mau mengajak kita semua untuk membaca suatu ayat mingguan kita. Di Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ulang sekali lagi ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan yang telah kita siapkan. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC. Dimanapun jemaat berada, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Apa
Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalamku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Mari sama-sama kita mau katakan, Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalamku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. biarkan musik memuji nama Tuhan. Yes Tuhan, kasih-Mu sempurna, kuasa-Mu yang menghidupkan kami, dan kami tahu bahwa pengharapan kami hanya ada pada-Mu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagi. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapanku. Lord Jesus, we're so thankful for who you are and for all the things that you've done in our life. Despite of our circumstances, we want to learn to trust in you, Jesus. We know that you're in control. Come on, church, say it. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship.
Spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. Come on, church, say it. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. And you will find my rest. You are in control. And you will find my rest. You are in control. Sing it, church. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control, and you will find my rest. You are in control. Yes Tuhan, thank you untuk pujian hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya padamu, percaya pada rencanamu. We want to learn to surrender it all to you, Jesus. We know that you're in control.
Thank you Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberkati pembicara nanti, juga setiap kami yang mendengarkan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Thank you Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Hari ini kita akan dilayani oleh sahabat saya, yaitu Pastor Aris Zulkarnain. Dia adalah eksekutif pastor dari Gereja City Harvest Church Singapura. Beliau banyak terlibat di dalam pelatihan kepemimpinan dan juga pemuridan. Dia saat ini juga menangani bidang TV dan media internet yang ada di gerejanya. Yuk mari kita buka hati kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Jangan lupa mencatat firman Tuhan. Yuk mari kita memberikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Pastor Aris Zulkarnain di tengah-tengah kita. Shalom dan salam kasih kepada semua keluarga besar FGCC di Malaysia dan juga di Indonesia. Pertama-tama saya ingin terima kasih kepada Pastor Eddie Chang untuk kesempatannya hari ini untuk bisa membagi firman kepada saudara semua di musim online ini. Salam kenal dan juga salam kasih di dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara, hari ini saudara saya ingin memulai dengan doa. Mari kita tunduk dalam doa bersama. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan di musim online ini Engkau tetap bekerja. Dan di saat Tuhan kami semua sedang mendengar firman-Mu. Tuhan walaupun online, tetapi Tuhan akan tetap efektif untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dan Engkau berbicara dan berfirman langsung di dalam hati kami semuanya. Dan Tuhan biarlah firman Tuhan dan juga kuasa Roh Kudus yang ada di rumah kami masing-masing bekerja bersama untuk membawa perubahan dan sekaligus transformasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau membuka tingkap-tingkap langit di surga. Dan hari ini Tuhan pada saat kami mendengar firman-Mu, Engkau akan membawa terobosan di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami aminkan semua yang percaya dan semua yang percaya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus Kristus. Nah saudara, memasuki kuartal terakhir ini saudara, walaupun kita semua tahu tahun 2021 ini bukanlah tahun yang sempurna, tetapi saudara, siapa setuju? Bukan berarti tahun ini akan menjadi sia-sia. Saudara, walaupun tidak sempurna, tetapi saudara, kita semua di dalam iman bisa saudara percaya tahun ini tidak akan sia-sia. Karena segala sesuatu yang kita semua alami, jikalau di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan, semuanya itu ada tujuannya. Dan saudara, pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk pertumbuhan kita. Nah saudara, ini yang saya ingin bahas kepada saudara hari ini. Saya ingin mengangkat iman saudara. Supaya kita semua bisa mengakhiri tahun 2021 ini penuh dengan iman dan sekaligus pengharapan untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih indah bagi kita semuanya. Nah saudara, kita akan mulai membaca di Filipi pasal 4 ayat 13. Saya percaya semua sudah tahu ayat ini. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Sekali lagi, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Saudara perhatikan, jikalau kita baca ayat ini saudara, bunyinya bukannya demikian. Segala perkara dapat kita tanggung lewat Dia. Atau saudara, ayat ini juga tidak berkata kepada kita, segala perkara dapat kita tanggung dengan mengikuti cara-cara Dia. Tetapi saudara, ayat ini secara jelas berkata kepada kita, segala perkara dapat kita tanggung jikalau kita di dalam Yesus. Artinya, hanya pada saat kita menyatu di dalam Yesus, segala perkara pasti dapat kita semua tanggung. Dan ini adalah kunci bagaimana kita semua mampu melewati dan mengatasi segala perkara. Nah, jadi apa maksudnya menyatu di dalam Kristus? Apa maksudnya kita ini di dalam Kristus? Saudara, contoh utama yang kita semua bisa belajar adalah dari Yesus Kristus sendiri.
Dia saudara senantiasa selalu berada di dalam Bapa dan Bapa selalu berada di dalam dia. Dan dari peristiwa ini kita bisa melihat apa maksudnya di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Saudara, kejadian ini terjadi di Taman Getsemani. Saudara pasti ingat, yaitu di saat Petrus memotong kuping serdadu Romawi supaya mencegahinya menangkap Yesus. Saudara, kita lihat respon Yesus terhadap situasi ini. Padahal saudara, Yesus bisa saja kabur di antara kerumunan dan kekacauan peristiwa tersebut. Tetapi nyatanya saudara, Yesus tinggal diam dan tidak kabur, tidak lari kemana-mana. Dan saudara, di Matius 26 ayat 53, kita melihat apa yang Yesus katakan kepada muridnya. Yesus menyetopinya, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Wow, lihat saudara, pada saat saudara Yesus bisa saja lari dari peristiwa ini, dari masalah dia, di mana dia saudara seharusnya mati di atas kayu salib. Sebetulnya saudara, Yesus bisa saja kabur pada saat itu. Tetapi Yesus memilih untuk tunduk akan kehendak Allah. Walaupun dia mampu melakukan mujizat untuk membawanya keluar dari masalah, dia memilih untuk bersandar dan percaya kepada prosesnya Tuhan untuk membawanya keluar dari masalah, daripada menuntut keinginannya untuk keluar dari masalah dengan cara dia sendiri. Perhatikan saudara, Jesus chose process instead of miracles. Dia saudara memilih untuk saudara percaya kepada prosesnya Tuhan daripada saudara mengambil saudara jalan pintas untuk melakukan mujizat supaya bisa keluar dari masalah dia. Walaupun caranya Tuhan lebih susah, walaupun prosesnya Tuhan lebih sakit dan lebih berat, tetapi saudara, dari sini kita bisa belajar, yaitu saudara, jangan tergantung kepada jalan pintas untuk menuju breakthrough saudara. Tetapi dari Yesus kita bisa belajar untuk bergantung kepada prosesnya Tuhan untuk mendapati breakthrough kita. Nah saudara, ini yang artinya menyatu di dalam Tuhan. Menyatu di dalam Tuhan artinya taat kepada prosesnya Tuhan daripada menuntut keinginan kita sendiri. Ujung-ujungnya adalah kalimat ini. Not my will, Lord, but your will be done. Haleluya. Not my will, but your will be done. Nah saudara, prosesnya Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Kenapa saudara Tuhan mengizinkan kita diproses? Karena jikalau kita hampir saudara putus asa menunggu jawaban Tuhan di saat ketidakpastian yang berkepanjangan ini, disinilah saudara kita belajar untuk percaya kepada prosesnya Tuhan. Saudara, pada saat kita sedang menunggu jawaban Tuhan, prosesnya Tuhanlah yang diberikan kepada kita supaya kita saudara bisa belajar percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kenapa? Karena breakthrough adalah bagiannya Tuhan. Artinya, dialah yang berdaulat. Dianya yang berkuasa. Dialah yang akan menentukan kapan dan cara breakthrough kita datang. Tetapi saudara, proses menjalaninya semuanya ini semua adalah bagiannya kita. Nah itu sebabnya saudara, we must learn to trust the process of God. Learn to trust the process. Ayo saudara, taruhkan di chat saudara, trust the process. Amin, haleluya. Nah saudara, ada prosesnya Tuhan ya yang bisa membawa kita menuju breakthrough. Dan ingat, tadi saya telah katakan kepada saudara, jikalau breakthrough masih belum datang, learn to trust the process. Nah, proses Tuhan untuk breakthrough itu seperti apa? Nah, hari ini saudara, saya ingin membagikan kepada saudara satu proses yang Tuhan dengan jelas cantumkan di dalam firman-Nya.
Karena saudara, God does everything according to a pattern that is based on the principle of His word. God always does everything according to a pattern based on a principle of His word. Berarti ada prosesnya Tuhan yang di atas firman Allah yang kita semua bisa jalani untuk membawa kita ke tempat breakthrough. Sampai breakthrough itu terjadi. Dan saudara, proses menuju terobosan yang saya ingin bagikan kepada saudara itu bisa didapati di Mazmur 37 ayat 4 sampai ayat 5. Dan saya ingin secara rinci membaca kepada saudara dalam bahasa Inggris. Karena saudara ini lebih saudara kena untuk firman Tuhan hari ini. Psalms 37 verse 4 and 5. It says, "Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass." Haleluya. Saudara, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan berharaplah kepadanya, Ia yang akan menolongmu. Saudara pasti tahu ayat ini. Dan di sini saudara kita bisa belajar prosesnya Tuhan untuk membawa kita kepada breakthrough atau menjawab keinginan hati kita itu seperti apa. Delight yourself in the Lord. Itu adalah hal yang pertama. And then number 2, make a plan on how to do it. Number 3, trust in Him to bring it to pass. Haleluya. Sekali lagi ya. The process of God is like this. Delight yourself in the Lord. Hidup berkenan kepada Allah. Right? Dan setelah itu, make a plan on how to do it. Membuat sebuah rencana. Dan yang terakhir, percayalah kepada Tuhan untuk jawabannya. Saudara, ini adalah prosesnya Tuhan. Nah, yang pertama, kita belajar dan simak lebih rinci lagi. Hidup berkenan kepada Allah. Saudara, proses menunggu jawaban doa atau breakthrough itu selalu harus diawali dengan pentingnya kehidupan kita berkenan atau tetap berkenan kepada Allah. Saudara harus tahu, Tuhan sangat ingin memenuhi keinginan hati kita. Dia mau menjawab keinginan hati kita. Tetapi saudara, kehidupan kita harus bisa menampung atau memelihara atau seimbang untuk bisa saudara memelihara dan menerima berkat tersebut. Kenapa saudara? Kenapa saudara Yesus sangat mementingkan hal ini? Jikalau tidak, berkat bisa berubah menjadi beban. Jikalau saudara kehidupan kita saudara masih belum siap untuk bisa menerima berkat itu, berkat akhirnya akan bisa menjadi beban. Kita lihat satu contoh ini. Matius 20:22. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jadi, kamu mau apa? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawam yang harus kuminum? Dan kata mereka kepadanya, kami dapat. Saudara, ibu Zebedus meminta Yesus untuk memberi kedudukan untuk kedua anaknya di surga nanti. Nah saudara, kita bisa melihat jawaban Yesus kepadanya bukanlah sebuah penolakan telak. Yesus tidak berkata kepada ibu Zebedus, tidak, no. Artinya saudara, dia dengan senang hati ingin dan mau memberikannya kepada mereka. Jikalau Tuhan berkenan. Tetapi saudara, yang Yesus berkata kepada ibu Zebedus adalah demikian. Masalahnya bukan bisa diberi kedudukan atau tidak. Tetapi masalahnya adalah apakah mereka layak untuk duduk di atas kursi tersebut. Saudara, karakter dan kehidupan rohani yang layak adalah bagian pertama yang kita harus perhatikan pada saat kita sedang menunggu janji Tuhan. Hidup kita harus tetap berkenan di mata Tuhan.
ada satu ayat di Alkitab yang berbunyi demikian. 1 Petrus 3 ayat 7. Dan kalian juga suami-suami. Nah, siapa di sini adalah suami-suami? Ini adalah ayat bagi saudara. Hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu. Dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat. Oh, siapa bisa berkata amin? Sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugerah hidup yang sejati dari Allah. Lakukanlah ini supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Saudara, ayat ini bukan sebuah ancaman kepada para suami-suami. Tetapi saudara, ayat ini sedang memberikan kita sebuah prinsip. Prinsip yang kita bisa pelajari. Yaitu kehidupan kita atau kelakuan kita harus layak dan berkenan sebelum doa kita semua bisa terjawab. Kenapa? Karena saudara tadi kita telah bahas. Tuhan tidak bermasalah untuk mau menjawab doa kita. Tetapi masalahnya adalah apakah kita sudah siap? Apakah kita layak untuk bisa memelihara berkat ini atau tidak? Jikalau tidak saudara, berkat akan menjadi beban bagi kita. Dan saudara kita sudah melihat di dalam contoh pernikahan. Saudara, pernikahan seharusnya adalah berkat bagi kita. Siapa yang berkata amin? Tetapi jikalau kita belum siap, jikalau kita tidak menata kembali karakter kita, kerohanian kita, dan juga nilai-nilai kita di dalam Tuhan, ujung-ujungnya berkat ini akan menjadi beban bagi kita. Sering saudara, karena dibuat tunggu lama, pada saat kita menunggu jawaban Tuhan, saudara, kita merasa kecewa, kekecewaan, perasaan marah dan ngambek mulai membuat kita untuk tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan sedang mempermainkan kita. Dan oleh karena itu saudara, kita dengan sengaja ingin membalas Tuhan. Dengan sengaja hidup berlawanan dari Tuhan. Kita akhirnya saudara berubah menjadi nggak sabar. Menjadi gampang marah. Menyalahi Tuhan atau mulai menyalahi orang lain. Atau saudara kita sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan dan akhirnya memilih untuk berkehidupan duniawi. Oh saudara, justru the process reveals our true self. Time will always reveal our true self. Dan di sini saudara, Tuhan sedang menata kembali karakter kita. Supaya saudara karakter kita yang ada di dalam mampu menampung dan memelihara berkat yang Dia telah sediakan di breakthrough nanti. Saudara, jangan sampai saudara terpelincir dengan tipu muslihat iblis. Learn to trust the process. Tetaplah setia dan tetaplah berkenan kepada Tuhan. Walaupun kadang kita belum melihat hasilnya. Karena saudara, sebelum kita diberkati, kita harus terlebih dahulu dibentuk. Supaya mampu atau layak menerima dan bisa memelihara berkat tersebut yang sudah disediakan bagi kita di breakthrough nanti. Siapa bisa berkata amin? Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan jikalau saudara setuju. Puji Tuhan. Saudara, proses pertama, langkah pertama adalah apa? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Yang kedua saudara, buatlah sebuah rencana. Langkah kedua adalah buatlah sebuah rencana supaya bisa mencapai tujuanmu. Nah, saudara, jarang sekali, saudara. Janji Tuhan itu langsung jatuh ke tangan saudara dengan cuma-cuma. Kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu selalu ditaruh di depan jangkauan saudara, bukan ditaruh langsung ke tangan saudara. Berarti, saudara, Tuhan ingin saudara untuk berupaya dan bekerja sama dengan Dia untuk mendapatinya. Saudara, ini adalah langkah kedua. Setelah kita saudara berserah kepada Tuhan dengan keinginan kita, ya. Langkah kedua adalah buatlah sebuah rencana untuk bagaimana saudara mencapai tujuan saudara. Amsal 16 ayat 3 berkata, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Wow. Lihat saudara, Alkitab berkata, percayakanlah kepada Tuhan rencanamu, your plan. Bukan saudara serahkan kepada Tuhan tujuanmu, visimu, atau goal kehidupanmu. Jadi saudara, bukan berarti begini. Nih Tuhan, ini keinginan hati saya. Nih Tuhan, ini maunya saya.
nih Tuhan, saya percaya untuk goal-goal saya ini. Tolong ya, jawabin semuanya. Dan saudara, kita hanya duduk diam. Kita menunggu kapan jawabannya datang. Kita berdoa, kita puasa. Tetapi saudara, lama demi lama saudara, jikalau hal ini belum juga terjadi, kita akhirnya saudara mulai menanyakan kepada diri sendiri, apa aja yang saya belum lakukan? Right? Saudara, satu hal yang saudara belum lakukan, yaitu apa? Saudara belum berencana. Saudara belum saudara mengaktifkan otak saudara, pikiran saudara, untuk duduk dan mulai berencana untuk bagaimana mencapai tujuan saudara. Saudara, Tuhan ingin kita membuat sebuah rencana bagaimana kita bisa mencapai target saudara. Dia ingin bekerja sama dengan saudara. Dia bukanlah Tuhan yang kita saudara bisa atur-atur atau suruh-suruh dengan sesuka hati kita. Dia adalah Tuhan yang akan mengatur langkah-langkah kita saat kita menjalani rencana kita sampai kita mencapai tujuan kita. Beda loh saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Saudara, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Buatlah sebuah rencana dan serahkanlah rencananya kepada Tuhan di dalam doa. Doakan rencana saudara. Dan laksanakan rencana itu dengan sebaik-baiknya dan dengan setia. Maka Tuhan akan memakai rencanamu bersamaan dengan rencananya untuk saudara, untuk menghasilkan yang terbaik bagi saudara. Saudara, kita lihat satu lagi contoh di 1 Samuel 34 ayat 8. Di sini saudara kita melihat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara lihat cara Daud merespon saat dia terjepit dan mulai berdoa meminta arahan dari Tuhan. Saudara, dia sedang menghadapi sebuah krisis. Dan saudara, dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta arahan dari Tuhan. Dia berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, lihat dalam bahasa Inggris. Ayat ini ditulis demikian. David consulted God. Ia berkonsultasi dengan Tuhan. Yaitu saudara, ia terlebih dahulu membuat atau mempersembahkan rencananya kepada Tuhan. Saudara lihat di ayat ini. Tuhan bukannya orang yang inisiatif terlebih dahulu untuk memberitahu kepada Daud apa yang dia harus lakukan. Tuhan tidak berkata kepada Daud, kejarlah. Bukan. Yang inisiatif menanyakan kepada Tuhan adalah Daud. Ia berkonsultasi dengan Tuhan. Ialah yang membawa rencananya kepada Tuhan. Dan saudara, pada saat Tuhan mendengar rencananya, Tuhan memberkati rencananya. Saudara, di sini kita bisa melihat satu pelajaran. Kita sering berpikir bahwa cara Tuhan memberkati kita adalah dia harus dengan jelas dan dengan telak memberitahu kita langkah berikutnya apa atau seperti apa, bentuknya itu seperti apa. Baru saudara, kita bergerak maju ke depan. Dan kita pikir, jikalau Tuhan yang berbicara pasti tidak akan ada rintangan. Jalan menuju tujuan kita pasti akanlah mudah. Saudara, jikalau demikian, ngapain Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir? Ngapain kita susah-susah bersekolah untuk belajar memikir dan berencana? Saudara, Daud saat dia saudara merasa terjepit, Alkitab berkata dia memakai jubah efod pada saat dia mempersembahkan rencananya kepada Tuhan. Ini melambangkan kita harus berdoa untuk mempersembahkan rencana kita kepada Tuhan, bekerja sama bersama Dia. Dan saat kita berdoa sambil menunggu jawaban Tuhan itu pasti saudara selalu kepada kita itu hanya 3.
Yaitu yang pertama yes, yang kedua adalah no, yang ketiga adalah belum dijawab. Wait and see, wait. Saudara, jikalau jawaban Tuhan kepada kita, right, adalah yes or no, itu gampang. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Tetapi seringkali jawaban yang kita dapat dari Tuhan adalah apa? Silence. Ya, we are made to wait. Itu sebabnya kalau belum dijawab, belajar untuk percaya kepada rencanamu dan tetap jalan. Belajar untuk dibimbing. Percaya dan bersandar kepada sifat Allah daripada suara Allah. Ya, karena saat kita berencana kepada Tuhan dan kita memberikannya kepada Dia, jikalau Dia belum berbicara kepada kita, kita tetap jalani rencana kita. FGCC, learn to trust the process and learn to stick to your plan. Jangan putus asa, tetap maju sampai kita mendapat arahan baru dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu adalah langkah kedua. Dan langkah yang ketiga terakhir. Kita yang terakhir harus percayalah dan berharap kepada Tuhan untuk menjawab doamu. Saudara, proses menuju terobosan berakhir dengan ayat Mazmur tadi yang berkata kepada kita, supaya untuk percaya kepada Tuhan untuk menjawab doa kita. Artinya saudara, pada saat kita telah hidup berkenan kepada Allah menunggu jawaban Tuhan, dan kita sudah berencana dan mempersembahkan rencananya kepada Dia, dan mau bekerja sama dengan Dia menjalani rencana kita. Yang terakhir, percayalah kepada Tuhan untuk jawaban kita. Dia yang akan menolong kita. Artinya, bagaimana Dia menjawab doa kita? Bagaimana saudara Dia menjawab keinginan hati kita? Kapan saudara Dia menjawab doa kita? Bisa saja di luar dari gambaran kita, di luar dari gambaran rencana kita, atau jauh beda dengan pikiran kita. Atau saudara bentuk jawaban doa kita, itu bisa juga beda dengan gambaran kita dan pikiran kita yang ada di dalam pikiran kita semua masing-masing. Nah saudara, disinilah banyak orang Kristen yang imannya tersandung. Karena mereka sama sekali tidak sadar atau mengerti caranya Tuhan atau jawaban Tuhan. Itu selalu melebihi pikiran manusia. Mereka sudah setia menjalani kehidupan benar dan susah payah menjalani rencana mereka. Tetapi jawabannya atau cara Tuhan menjawab mereka di luar ekspektasi mereka. Wah, kekecewaan besar pasti kita semua akan alami. Tetapi saudara, di sini saudara, kita harus belajar untuk bersandar, untuk percaya kepada Tuhan. Trust God. He will always give His best for our good. Remember this. God always gives His best for our good. But not necessarily to make us feel good. God always gives the best for us. But not necessarily the kind of thing that makes us feel good. His ways is always for our good. But not necessarily to make us feel good going through them. Saudara, tadi kita sudah melihat contoh dari Yesus. Bagaimana Ia memilih untuk percaya kepada rencana Allah, untuk jalan keluarnya daripada bersandar kepada keinginannya sendiri. Saudara, Dia tahu Tuhan pasti akan deliver him. Tetapi saudara, pada saat itu, di antara kekacauan, Dia bisa saja mengambil kesempatan untuk lari. Tetapi itu bukan caranya Tuhan. Haleluya. Dia harus tetap percaya kepada caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan itu tidak enak. Caranya Tuhan itu sama sekali saudara sakit. Saudara, Matius 26:53, Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Why? Kenapa saudara? Why like that? Why is it that Jesus continue to stay and trust in the process of God to deliver him? Daripada bersandar kepada keinginan dia sendiri. Kepada rencana dia sendiri. Saudara, karena from where you come from to where you are going to be, God is not interested in the destination. God is more interested in how you get there. Itu sebabnya jangan tergantung kepada jalan pintas untuk menuju breakthrough.
Belajar untuk bergantung kepada prosesnya Tuhan untuk mendapati breakthrough atau sampai breakthrough kita terjadi. Yesus bisa saja ambil jalan pintas dan dengan caranya sendiri mengangkat dirinya sebagai Mesias saat itu juga. Tetapi jikalau bukan dengan caranya Tuhan, dia tidak akan mampu menjadi juru selamat yang sempurna bagi umat manusia. Itu sebabnya untuk sekian kali ia harus mengingatkan kepada dirinya, not my will, but your will be done. Haleluya. Saudara, saya ingin mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berkata kepada saudara, process protects us from cutting corners to get to where we want in life. Dan jikalau kita terbiasa untuk ambil jalan pintas menuju breakthrough, saudara, kenapa ini bukan hal yang baik? Karena jikalau kita terbiasa untuk selalu ingin mau ambil jalan pintas, ingin yang paling enak, saudara, breakthrough itu tidak akan bisa bertahan lama di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Keluaran 13:17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menentukan mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Proses atau jalan yang lebih panjang dan yang lebih lama itu akan mematangkan iman kita. Supaya iman kita, karakter kita, kerohanian kita mampu menerima dan memelihara berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita di breakthrough nanti. FGCC, learn to trust the process. And what is the process of God? Number 1, delight yourself in the Lord. Number 2, make a plan on how to do it. And number 3, trust in Him to bring it to pass. Caranya, apa yang akan terjadi, semuanya itu semua di tangan Tuhan. Dan jikalau kita, saudara, bisa bersandar dan berserah kepada Tuhan, menyatu di dalam Dia dengan proses ini, saya percaya saudara pasti bisa saudara menanggung segala perkara yang saudara sedang hadapi. Jikalau saudara percaya, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Saya ingin menutup dalam doa. Dan saya ingin berdoa bagi saudara yang hari ini saudara sedang di dalam pergumulan. Yaitu saudara tidak bisa melihat prosesnya Tuhan. Dan saat ini saudara sedang merasa ingin putus asa. Saudara serasa saudara ingin mau berhenti saat ini juga. Dan tidak mau menerusi perjalanan iman saudara. Jangan saudara. Continue to trust the process. Dan saya ingin berdoa bagi saudara. Supaya anugerah Tuhan memberikan saudara kekuatan hari ini. Jikalau itu adalah saudara. Mari kita duduk dalam doa. Dan sama-sama percaya untuk doa ini menjamah saudara hari ini. Amin. Sudah siap? Ayo kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami. Dan Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada kami masing-masing. Bagi mereka Tuhan yang sedang merasa ingin putus asa. Bagi mereka yang sedang ingin mau give up. Hari ini Tuhan, Your grace is more than sufficient for them. Engkau akan menganugerahi mereka dengan iman. Anugerahi mereka dengan kekuatan. Anugerahi mereka Tuhan dengan encouragement. Engkau akan berfirman langsung kepada mereka. Supaya mereka Tuhan hari ini bisa mendapat kekuatan ilahi. Mereka Tuhan bisa mendapat pewahyuan. Dan dari lewat pewahyuan tersebut, mereka Tuhan sanggup untuk menerusi perjalanan iman ini. Tuhan di saat pandemik ini Tuhan yang begitu menekan, yang begitu menjepit kami semuanya, menghimpit kegiatan kami semuanya. Biarlah Tuhan hari ini kami bisa belajar bersandar kepada Engkau. Dan kami bisa menumpahkan segala Tuhan perasaan kami kepada Engkau. Dan disitulah kami bisa mendapat kekuatan baru. Dan Tuhan hari ini lewat firman-Mu dan Roh Kudus, Engkau akan memberi kami kekuatan baru. Kami percaya, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Jikalau saudara percaya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih FGCC dan terima kasih Pastor Eddie untuk kesempatannya. God bless you, stay safe, and see you soon. Saya yakin semua kita diberkati oleh sabda firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk Pastor Aris Zulkarnain yang sudah memberkati kita. Yuk mari kita akan beraktivitas sebentar lagi.
Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hati pikiranmu dan angkat kedua tanganmu. Angkat tangan artinya menghormati Tuhan. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan dan mengakui Dia sebagai sumber satu-satunya dalam hidup kita. Mari saat ini terima berkat. Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau damai sejahtera, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia yang berlimpah. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dan diberkatilah dalam seluruh apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil, dan setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan diberikan kepada engkau. Saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya, selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap untuk menjadi pelaku firman, siap untuk beraktivitas, mari sama-sama katakan, amin. Selamat beraktivitas, stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Jangan lupa untuk komsel di lokasi terdekat dengan engkau. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, and see you again next Sunday. God bless you.